Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok dalu punika kita lanjutkan untuk ngaos kitab Taklimul Muta'allim karya Al-Imam Burhanuddin Islam Az-Zarnuji yang biasa dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji. Ini kitab tentang bagaimana akhlak kita, moral kita ketika berada di masyarakat maupun ketika kita dalam sendirian atau individu. Kita buka dengan bacaan Fatihah. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilaini wa ala man wa salafna shalih wa ala Syekh Abdurrahman Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa ila awliya illah aina makan wa nahus khususan awliya tis'a fi Jawa wa ila muassisina ma'ahid fi Jawa wa nahus khususan ila muassisina ma'ahid kita wa muassisina ma'ahid al-buyur wa muassisina ma'ahid al-buyur wa muassisina ma'ahid rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk bab yang pertama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal atau bab yang menerangkan tentang ilmu fikih, tentang bagaimana pentingnya ilmu, karena ilmu ini dibagi beberapa macam, yang ketika kita menuntut ilmu tersebut ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna malan angin pestine syaraful ilmi, mulia-muliane ilmu, likaulihi krono anane ilmu, wasilatan iku dadi wasilah, jadi lantaran ilahi marang kebagusan, at-taqwa yaitu ketakwaan, alladzi kan ngahaki bihi kelawan takwa al-karamata ing kemuliaan indallah ing atase Allah, wa sa'adati lan kabegjan al-abadiyah kang bangsa selawase, kama kila kaya dene barang kila dingendikake Muhammadin kedue Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala syi'ran ing syi'ire, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli ma'amidi. Ta'allam golek ilmu sira, fa innal ilma karena setuhune ilmu iku zainun dadi pepaes li ahlihi marang wong kang duwe, wa fadlun lan dadi keutamaan, wa unwanun lan dadi tetenger likul lil mahamidi kelawan sakabehane perkara kang dipuji, wa kullan dadi sira mustafidan iku wong kang ngalap faedah kulla yaumin ing dalem saben dina, ziyadatan ing nambah minal ilmi saking ilmu, wasbah lan ngelani sira fi bukuril fawaidi ing dalem sedorone pira-pira faidah. Sedikit saya baca maknanya ini karena di kajian-kajian itu memang perlu referensi utuh untuk memahami satu karya ulama. Jadi ketika kajian itu dibaca sepenggal-sepenggal, nanti hilang esensinya. Maka kadang itu saya baca panjang, kadang saya baca pendek. Jadi mohon maaf dengan kontani ini maknanya sawi teman. Karena apa? Karena perlu pemahaman apa rujuknya itu biasanya kembalinya itu jauh.
Jadi referensi ketika ada kata ganti hu atau hu atau kadalika, kalau mengkum mungkin nanti kadang kula pembahasan sing ada, makanya kadang itu kula waos agak panjang. Ini karena sebuah syair maka bisa pemahamannya itu kita putus-putus. Tapi kalau selain syair itu memang biasanya dibaca panjang. Kita mulai. Syair ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu. Di sini ta'alam fa innal ilma zainun. Sa'azanuji ini menjelaskan bahwa wahai murid-muridku, kalian tuntutlah ilmu, carilah ilmu terus menerus. Fungsinya apa? Fa innal ilma zainun li ahli. Karena sesungguhnya ilmu itu sebagai hiasan. Jadi wong iku nek dengan ilmu itu dia itu mulia. Kaya dene wong wedok kemudian memakai emas-emasan, itu pasti menarik. Gini apa betul? Jadi wong wedok nganggo emas itu lebih menarik daripada wong wedok yang biasa. Tapi lebih menarik lagi ketika seseorang itu di dalamnya penuh dengan keilmuan, atine resik mergo ilmune ada. Wong iso resik atine, iso apik mek wong liya, iku yang bisa membuat seperti itu tidak ada lain kecuali ilmu. Mulane kadang ono sedikit dialog diskusi. Akhlak itu lebih unggul daripada ilmu. Padahal akhlak sendiri itu negatif, ilmu tidak bisa jadi akhlak. Gimana apa betul? Walaupun akhlak itu memang benar di atas ilmu, tapi lihat konteksnya itu untuk apa? Konteksnya bagaimana? Nah, akhlak sendiri itu digabung dengan peradaban ilmu kai sama moro-moro terus akhlak ulama. Kecuali itu dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memang mulai dilahirkan itu gak duit cacat selas sedikit pun. Tapi nek manusia perlu yang namanya pendidikan, ilmu bagaimana menata akhlak yang baik. Makanya ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Yang kedua, yang pertama kan zainun. Zainun itu perhiasan. Padha mek omah ku nek didekno ana jendelane ana tawange yo wis apik tapi gak menarik kan. Monoton omah kok ngene-ngene. Tapi coba ketika omah itu depan dikasih lampu yang bagus, kemudian kodenya ditata bagus, orang lewat melihat wis apa? Tertarik sama seperti manusia. Manusia itu nek tanpa ilmu seluruh foto dilihat, tapi dengan ilmu ucapan satu ucapan itu menyejukkan. Perbuatan satu dengan perbuatan selanjutnya itu sangat enak dipandang. Semua tingkah lakunya durasi enak. Ini loh pentingnya ilmu. Makanya itu jadi saya. Ya saya ini kalah kalau manusia. Kalah kalau manusia itu lagi sami. Kalau kita wayang kajian kadang itu koma yang bisa apa? Ya apalagi nak wayang ini wayang budan apalagi nak wis ditemani karo setan gempet itu wis abot tapi terus kanjeng Nabi itu carane nek pengen hilang dari semua itu setan-setan itu lebih melangkah dulu satu langkah. Padahal dikatakan orang tidur itu penjelasan dari ulama itu ditali oleh setan sebanyak 3 kali. Melek sekali melek itu putus satu, jadi 1, 2, 3 ditali setan. Sama orang mau cari ilmu tauhid berbagai itu sama. Nek wis dia bisa melangkah 3 langkah, maka insya Allah semua ikatan setan itu akan lepas. Buktikan sendiri dengan nek pas pembedal kajian, pas pembedal pengajian, utawa pembedal sholawatan, utawa pembedal jamaah. Iku nek jenengan wis melangkah keluar dari rumah, iku wis gak nek rasa-rasa. Rasa-rasa iku bergawe sing ngandel omah. Apa meneh nang dhuwur dingklek nang dhuwur banyak nang akeh TV. Nah, maka ketika
memiliki ilmu cara memperdaya hal-hal yang menjadikan dia malas, maka inilah yang kemudian menjadi hiasan bagi dirinya. Yang kedua, wafadlun wa unwanun. Wafadlun itu dia akan menjadi utama dibanding yang lainnya. Jangan masyarakat lihat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu akan beda, ya, akan beda. Apalagi orang zaman akhir lagi, sing dewasi itu kasih, ya, wong kasih. Kemudian sing dewasi itu belum tidak ilmu mati akan dilihat kasih sing dewasi. Maka kita itu yang selalu menuntut ilmu melihat seseorang itu samping kasih. Walaupun ad-dohir tadulu ala apa dohir itu menunjukkan batinnya, ad-dohir tadulu ala batini. Tapi ini yang kemudian hanya satu-satunya dipegang orang. Sebenarnya benar adalah ketika melihat seseorang itu lihatlah keilmuannya, lihatlah kesejukan ucapannya. Maka di sini wafat orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki keutamaan. Di keterangan pertama, walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah itu dengan ilmu. Kemudian pembukaan kitab juga gini sama. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah itu memuliakan manusia itu dengan ilmu dan amal. Amal ya ilmiah amal. Ini dalam pembukaannya. Maka kemudian dalam syair ini jelas, wa fadlun wa unwanin likulli mahamidin. Dan orang yang menuntut ilmu itu tidak jauh dari sifat terpuji. Mahamid itu dari kata-kata hamdul. Alhamdulillah terpuji. Jadi orang yang berilmu itu memungkinkan dia itu banyak mendapatkan pujian. Walaupun ketika dipuji orang itu tidak kemudian budi, tidak kemudian merasa paling wah, ya. Nah, ini yang selanjutnya waktu mustafidan. Nah, ini yang paling penting. Jadilah orang yang selalu ngalap faedah. Ini biasanya bagi orang seperti ini. Wes duwe dasar ilmu, kemudian akan menambah ilmunya atau akan menjadikan ilmunya sebagai fondasi dirinya. Mukanya enek bahasa santri itu jenis istifadah. Istifadah itu apa? Ngalap faedah. Jadi dia enek wong alim, nondi, kemudian sama dia mendekat terus kepada orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Ini namanya istifadah. Maka bahasanya waktu mustafidan kullayaumin, setiap hari kullayaumin. Nah, pengen apa? Nah, pengen awal itu seperti perhiasan yang menarik bagi orang lain dan utamanya menarik bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu besok akhir zaman itu bangga-banggaan, bangga-banggaan umat, akeh-akeh umat, bangga-banggaan umat sing kaya apa? Umat sing penuh dengan keilmuan. Maka kemudian ilmu ini menjadi penghias. Yang kedua, ilmu ini terus untuk diperdalam, istifadah kepada siapapun yang kita anggap mereka memiliki ilmu. Gak usah pilih-pilih, ya. Ustadz gak usah pilih-pilih, ya. Mencari murabi itu gak usah pilih-pilih. Pokoknya saya serap dengan murabi ini. Pokoknya intinya sih, seorang yang mengamalkan ilmu itu cuma satu yang mungkin kita nanti pakai ukuran kemudian kita amalkan. Ketika jenengan ikut majelis ilmu kok kemudian mulai hatinya jenengan tenang, ini berarti ustadz ini atau kiai ini atau ulama inilah yang perlu kita gali ilmunya dan kita amalkan ilmunya. Tapi jenengan ikut majelis taklim mulai kok kemerungsung ini apa? Kemudian musuhan bego. Kan ada sekarang seperti itu. Jadi melok majelis taklim, halako, tapi kemudian gak cocok pilihannya ngelok.
Nah, nek wis ngomong kok kemudian enek rasa ngene iki, padahal itu dalam Islam tidak diperkenankan. Elek kaya apa wong liya, salah kaya apa wong liya. Ketika disalahkan secara langsung, itu yang nyalahnya jelas apa? Nek secara langsung lho. Karena kok ngiling wong itu dalam Islam orang caranya. Apalagi kemudian pimpinan satu wilayah. Nah ini yang pokoknya jenengan kok ngaji nggone kiai atau ulama atau ustaz, kok omah jenengan atine tenang, enak ya Allah adem, kemudian ibadah itu tenang, mendekat diri kepada Allah itu luar biasa. Inilah seorang ustaz yang perlu kita gali ilmunya, dan ilmunya perlu kita terapkan sehari-hari. Bukan ketika kita ikut satu majelis taklim mulai sekarang bantah-bantah debat, pada ilmunya Allah itu luas, tapi di perdebatan, tapi juga dulu sih di debat apa juga dulu. Nah inilah yang kemudian kita hindari dengan. Tapi jangan memusuhi ustadz, jangan nilai ustadz ini sebab caranya dia seperti itu, tapi jangan kemudian menjadikan hatinya terus jangan kemudian istifadah kepada orang yang model seperti ini. Nah ini tolak ukurnya kita mencari guru paling minimal itu banyak, ada 9 cara nanti disebutkan di sini bagaimana menuntut ilmu dan siapa saja yang perlu kita ambil ilmunya dan kemudian kita istifadai dan kemudian kita amalkan. Mergo enake tenan. Menuntut ilmu itu kan kepada semua orang boleh, tapi untuk diamalkan itu hati-hati. Karena apa? Karena kadang itu konsepnya itu berbeda. Kecuali ketika seseorang itu menuntut, saya lagi ya, jadi menuntut ilmu pada seseorang atau kepada buku atau kepada Google atau kepada YouTube, itu hati-hati. Tidak ada kewajiban gak talaki itu langsung dilakukan, kecuali itu amalia secara umum dilakukan. Tapi nek taksis khusus cari guru yang lebih khusus. Jangan kemudian mudah percaya no keterangan sing no Google, no YouTube. Boleh dibuat referensi. Kalau ada yang mengatakan itu tidak boleh, itu ya kurang tepat. Tetap boleh tapi dipakai untuk referensi. Ketika ada keterangan kalau majelis taklim ini, keterangan yang begini, ini saya lihat di YouTube itu ada ustaz ini menerangkan ini, hanya bisa untuk mengkompilasi. Tidak boleh kemudian apa? Dipadak-padani. Wong ini dipadak-padani agak seneng kan? Apalagi kemudian dibentur kan ustaz ini pendapatnya ini pendapatnya gini, itu yang tidak boleh dalam Islam. Nah kemudian selanjutnya ini istifadah. Istifadah itu menurut Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu tidak bisa setiap hari, tidak mampu setiap hari. Istifadah itu ngarap faedah, ya. Jadi dengan kerja, kadang saya pakai instansi itu ketika sholat jamaah duhur itu ada kajian. Saya juga sering ngisi-ngisi di Bank BNI, Kejaksaan, kemudian di Polda. Itu ketika dulu kan ada kajian. Ini istifadah seperti inilah yang penting. Ojo sampai kemudian ketika istirahat malah kurang melok istifadah begini, wong alim ikut walaupun kita dalam keadaan kerja. Apalagi sekarang kita dimudahkan semua instansi itu sekarang itu nilai religiusnya mulai terbang. Ya akhir-akhir ini sudah mulai apalagi Surabaya. Itu kajian-kajian ketika dulu banyak sekali. Nah inilah yang disebut istifadah. Istifadah itu nyaraf kaidah minal ilmi wasbah. Nah ini wasbah fi buhuril fawaid. Dan berenanglah, artinya apa? Karena ilmu Allah itu seperti lautan yang terhampar, maka kemudian renangilah semuanya. Ya, karena apa? Karena ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu hanya sangat terbatas, sangat sedikit. Mulai orang bangga, terlalu bangga dua ilmu kemudian gue nggak boleh. Karena apa? Karena ada peribahasa di atas langit masih ada langit, itu menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan kepada Allah itu banyak sudut pandang.
Jangan mudah kemudian nek wis sekolah ilmu iki kok ini dibutuhkan ini kok ini nggak perlu, ya, nggak perlu. Ketika ada pendapat begini ya wis masing-masing punya sandaran. Kalau jenengan yakin Ustaz kayu itu dipakai aja tanpa melihat yang lain, ini akan menjadi Islam yang modern. Kita lanjutkan halaman ke-7. Di sini menjelaskan tentang dalam kitab ini membahas akhlaknya, itu dibahas tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Itu keterangan dari Al-Zarnuji itu hukumnya wajib. Jadi jenengan mengetahui akhlak yang mahmudah sing apik dan akhlak madhumumah sing tercela itu hukumnya wajib. Loh, Pak sing tercela kok saya dipelajari? Iya, ya wajib dipelajari. Ben apa? Ben kita bisa menghindari akhlak sing elek. Nah, kita nggak tahu akhlak elek kemudian kita lakukan, ini repot. Makanya dalam keterangan ini bahwa akhlak mahmudah seperti halnya di sini madhumahnya, yang contoh madhumah di sini al-kibr. Kibr itu kibriya, sombong. Kemudian sifat al-jubr, pengecut. Kemudian sifat as-saja'ah. Saja'ah itu pemberani. Nah, sifat-sifat ini perlu dipelajari. Ya, jadi sifat-sifat itu ada yang tercela, ada yang baik. Maka dengan cara seperti ini memungkinkan kita bisa menjaga bagaimana dengan sifat yang baik itu terus kita lakukan. Kemudian yang tercela bagaimana kemudian kita menekan dengan sekuat-kuatnya. Ya, contoh asyajarah, pemberani, atau al-jubur aja pengecut. Sing darane pengecut itu model piye. Nah, ini kan perlu dipelajari. Oh, nek wis koyo ngene iki berarti ini harus saya hindari. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu menghadapi dua sifat yang hampir mirip. Ini bisa kita lakoni. Nah, ini juga perlu sangat untuk dipelajari. Maka kemudian ilmu yatawaqqafu alaihi ta'dilu anha, ilmu yang membebaskan diri dari hal yang wajib dipelajari. Itu contohnya adalah ketika belajar tentang sesuatu yang haram. Kemudian bagaimana kita itu menghindari hal-hal yang haram. Karena apa? Sesuatu yang haram itu nek opo menarik hati, itu angel Pak dibilangi. Contoh yang paling gampang, jual beli ini. Jual beli itu paling gampang. Biasanya santri-santri naik ngaji tak contohnya jual beli. Ada orang punya dagangan kain, dagangan kain, kolaan di pasar dunia, harganya 100.000, dijual di pasar Sumput. Kemudian ada pembeli tanya Pak, ini sarung ini pinter, regini 300.000. Nah, ini sama lah, mungkin 300.000 itu sama. Karena kok dia tidak ada kebohongan di sini. Tapi tidak bisa terus sampai tawar-tawar ini nanti yang kemudian menjadi bahaya. Bahayanya nih, mosok Pak 300.000, 150 kok. Kemudian bakule kuning ini, kalau mas sekolah ini gak 10, muncul apa badan? Kira-kira ini muncul apa badan? Muncul. Kenapa? Pokoknya kenyataannya 100.000. Lah kenapa pakai kalimat itu? Gak ada kalimat yang lain. Walaupun seandainya ditawar 150 itu gak boleh kan bisa pakai kalimat itu. Nah ini yang disebut kemudian dagangnya itu menjadi haram. Pergolongan unsur buju. Saya ulangi deh. Dia kolaan ke pasar tuli 100.000. Di dalam pasar Sumput orang mau liwat hadi tuku. Pak ini pinter harganya, terus saya tuku. Oh ini 300.000. Wes bener ini ya, gak apa-apa. Tapi kemudian saya tuku ngenyang. Pak mosok terus Pak 150 kok. Dan delala sing dodol itu ucape gak oleh Mas. Tukune gak oleh sakmu. Tukune gak oleh sakmu, ini yang jadi hidup. Padahal tukune 100.000. Kok gak ada sakmu? Nah, gak ada sakmu
kemudian hal haram itu harus dipelajari dengan detail. Dan jenengan kantor ya kayak ceklok biasanya, contoh nih ceklok ya biasanya umumnya yang saya tahu loh ini karena dapat testimoni dari pegawai juga, ceklok yang pakai tangan ya, nah, itu ada yang bisa diakali menggunakan lem apa ya, pokoknya semacam lem tembak itu, lem tembak ditaruh di tangannya, itu dia praktek Pak. Ustaz saya seperti itu gimana? Jadi dipraktek aja lem tembak itu Pak, dicesno ke tangannya, kemudian dia tempelkan, kemudian lem tembak itu membentuk koyok jempolan, kemudian dia tempelkan, jadi pas dengan sidik jarinya. Caranya benar, lawang liyo itu dikongkon ceklok pakai lem tembak itu. Kalau nggak ngajari apa itu, maksudnya ini hal seperti ini loh hilang, jangan di madhumah kayak ini aja sampai. Kenapa? Karena ini juga bahaya. Akhirnya kok DE dengan alasan apa gak perlu kantor, tapi mau ceklok terdetek dia ceklok hari itu. Pimpinannya gak pada jeli, sing didelok kok ceklok ketoknya ini. Ini kan sesuatu ilmu akhlak yang perlu kemudian kita ketahui prosesnya biar kita bisa menghindari. Kok ono koncone mulu kok malah melok-melok itu kan luar biasa. Berarti kita tahu ngaji ilmu taklukul muta'alim. Jadi beberapa hal seperti inilah yang kemudian ditekankan oleh Syekh Az-Zarnuji untuk kasus-kasus yang ada ketika saat itu. Apalagi saiki ya Allah, orang berbuat kejahatan itu sangat luar biasa, dimudahkan dengan berbagai hal. Bahkan HP pun bisa untuk berbuat kejahatan. Mulanya dalam Al-Quran itu tentang ilmu ini, bahwa agama seseorang itu tidak sempurna itu tanpa ilmu. Maka ada kalimat yang sangat kita kenal. Biasanya kita zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Berarti fa'lam dari kata-kata alima. Alima itu apa? Alima itu belajar. Fa'lam, mengetahui. Artinya apa? Sebelum kita ketahui itu harus belajar ilmunya. Makanya kalimatnya diawali dengan fa'lam, maka ketahuilah annahu, sesungguhnya dat la ilaha illallah, ini tauhid. Jadi tauhid itu didasari dengan ilmu, tidak kemudian langsung tahu tauhid. Yang kedua, dalam ayat dalam surat Az-Zumar, kewajiban menuntut ilmu agama yang menyelamatkan dari kebodohan, disebutkan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena ini sisinya adalah kita membahas tentang bagaimana pentingnya sebuah keilmuan. Kemudian yang ketiga, kewajiban sebagai umat mendalami ilmu. Ini ayat ini turun sebab nuzuulnya itu ketika Rasulullah itu sering perang. Ada sebagian sahabat itu tidak ikut perang, tapi dia itu khusus belajar ilmu agama dengan para sahabat diskusi. Maka kemudian turun ayat falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada sekelompok yang setiap dari golongan ini berangkat untuk menuntut ilmu, diskusi ilmu. Ojo kabeh perang. Mulanya tempat dina itu kalau tempat ya, di Masjid Nabawi ini jarang memang orang itu ngerikan ini. Ada tempat namanya Ahlu Sufa. Ahlu Sufa itu tempat kota ini. Ya, itu dulu itu dipakai tempat untuk taklim, belajar sahabat kepada Rasulullah. Namanya ruangannya itu ruangan Ahlu Sufa. Sinten mawon Ahlu Sufa, termasuk Abu Hurairah itu termasuk Ahli Sufa, sing menuntut ilmu jarang itu perang. Mulane hadis-hadis itu sing kuatnya itu mesti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Karena apa? Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, walaupun beliau itu secara kepintaran itu dibanding dengan sahabat lain itu paling paling rendah, tapi banyak meriwayatkan apa? Ilmu. Nah, artinya apa artinya? Ketika kita itu merasa sulit menangkap ilmu, teko terus nanti ben iso menjadi kaya Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan paling pintar. Nah dia anak umpama jenengan masuk tak pintar, kok teko terus istiqomah teko ngajine teko, aja sampai bolong. Pokoknya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis luar biasa. Kenapa? Nah, ketika ada sandaran satu hadis dengan hadis lain, ketika di situ dibandingkan dengan an Abu Hurairah, maka ulama itu mendahulukan keterangannya Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu termasuk sahabat si kurang pintar. Ketika ada hadis diterangkan oleh Abu Hurairah, itu memungkinkan kecil sekali untuk dipelintir. Tapi di sahabat pintar-pintar, atau tabi'in pintar-pintar, itu tidak oleh apa ilmu itu itu kan diimprovisasi. Ya kayak saat ini kan banyak kan improvisasi tentang bagaimana tentang agama sama. Jadi kadang itu wong pinter itu ya orang manfaatnya, wong kurang pinter ya ada manfaatnya. Contohnya apa? Abu Hurairah itu ketika sama seperti muridnya Imam Syafi'i, ada muridnya itu yang nggak begitu pintar. Ya. Ketika ada perdebatan satu masalah, kok penjelasan itu dari sahabat muridnya Imam Syafi'i yang satu ini, maka ini yang dimenangkan. Padahal nggak pada pintar. Kenapa? Karena memungkinkan untuk improvisasi dan ilmunya Imam Syafi'i itu kecil. Tapi yang pintar-pintar itu biasanya selalu diimprov itu apa? Ya biasanya ditambah-tambah. Ada biasanya dikurang-kurang. Ya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebentar lagi sudah menjelang Isya. Monggo nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ya wasi'an karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqikum هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأهوال مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bersyukur atas kerawaannya, semoga kita bisa istiqomah selalu untuk mengikuti kajian-kajian terutama di Masjid Abdus Salam. Ya anak-anak kita, melihat kita akan bisa meniru. Oh bapakmu itu senang ngaji, bapakmu itu senang main waktu kumpulan pikir. Anak itu kemudian menangkap dalam alam bawah sadarnya. Makanya ketika anak itu sing apik itu nak jadikan berkegiatan apapun secara sosial itu bisa. Kulo kados ngeten iki bisa bikin biyen senengane dijak bapakku. Pokok acara apa digendong. Jadi saya tertanam. Makanya kemudian ketika besar itu senang dengan sesuatu sing apik-apik. Pokoknya kita kumpulan apik itu tetap semaksimal mungkin saya datang. Gak peduli kumpulan ini sebenarnya apik tak tekan. Mau majelis dzikir, mau sholawatan, manakim, semuanya. Dan ini kenapa? Tertanam bahwa kumpulan sing apik-apik itu dibikin warisan ke bapak. Ini harus saya lanjutkan. Kenapa? Masuk amal jariah bapak saya. Saya ikut dapat pahala bapak saya, otomatis dapat pahala karena sengaja saya. Nah, inilah yang pentingnya di samping menuntut ilmu wajib. Anak-anak kita ketika ibu merekam Pak,
direkam, saya sendiri direkam. Besok akan ditiru oleh anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Fatihah untuk anak-anak kita. Al-Fatihah. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum